Baik Ibu di kelas berapa nih Bu? Di kelas 5. Di kelas 5. Baik. Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan terkait kegiatan saya, yaitu tentang kegiatan PPG, yaitu tentang kondisi kelas, yaitu identifikasi masalah. Yang saya ingin tanyakan Ibu di sini tentang bagaimana Ibu mengembangkan relasi hubungan Ibu dengan siswa dalam kesehariannya Di kelas Pak ya. ya. Jadi Pak Lutfi untuk mengembangkan relasi anak di kelas, saya dengan anak ya khususnya. Ya mungkin di sini ada kendala karena saking banyaknya anak di kelas. Ya mungkin ada yang ribut, ada yang memperhatikan. Yaitu mungkin kendala di kelas lah ya. Wajar mungkin seperti itu. Karena di sini memang anaknya sangat banyak, ada 36 anak ataupun siswa. Tetapi tidak selalu seperti itu. Terkadang anak juga dapat diajar untuk belajar dengan baik, merespon apa yang disampaikan oleh guru, memperhatikan. Mungkin itu Pak. Ya. Oke, dalam kesehariannya pasti kan Ibu selalu masuk karena ini guru kelas masuk setiap hari ya. Kemudian dalam memberi penilaian atau memberi suatu sanjungan kepada anak, tentunya ada feedback. Feedback itu timbal balik istilahnya kepada anak. Apa yang terkendala ketika Ibu memberikan feedback kepada anak? Untuk masalah feedback, ketika anak di sini diberikan tugas, misalkan diberikan soal, ketika di situ nilainya baik, nilainya bagus, ya paling tidak kita beri upload bersama-sama ya, kita bersama-sama. Paling nggak di situ juga diberikan ujian. Nah untuk selain itu, ketika penerimaan raport untuk yang peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 itu untuk tahun ini diberikan piagam Pak. Ya. Ada masalah nggak dalam memberikan feedback selama ini kepada anak? Kendala-kendala apa saja? Kendalanya, ya terkadang ketika ada anak yang nilainya bagus, mari anak-anak kita berikan tepuk tangan. Terkadang ada yang tidak merespon, ya seperti itu. Ya niatnya kami memberikan feedback itu Pak, itu kan biar anak yang lain juga ikut termotivasi di dalam mengerjakan soal. Terima kasih Bu untuk feedbacknya ya. Kemudian Ibu, ayo kita ikut berjalan ini. Masalah Ibu pasti kan dalam mengajar kesehariannya itu ada metode pembelajaran. Bagaimana metode dalam mengajar Ibu? Yang tahu dalam metode pembelajaran ada yang terkendala loh dalam mengajar dalam metode Ibu yang menggunakan. Metode itu kan strategi Pak ya, Ya. saya. Strategi dalam mengajar khususnya di kelas 5 itu terkadang saya buat di situ anak belajar dengan menyanyi. Jadi diberikan materi, terus di situ saya buat nyanyian biar anak lebih gampang menghafalkan. Biar senang gitu ya. Ya, biar senang. Ya. Tetapi juga ada di situ anak yang ketika disuruh ke depan menghafalkan, ada yang belum hafal. Padahal sudah semaksimal mungkin saya memberikan motivasi metode yang baik lah paling nggak seperti itu. Setelah metode itu digunakan kan tadi kata Ibu ada yang istilahnya kurang aktif dan segala macam. Pastinya Ibu ketika mengajar memberi motivasi, dorongan kepada anak biar anak itu semangat ya, biar semangat belajar, mengerjakan PR-nya dengan semangat. Ada nggak kendala-kendala memberikan motivasi kepada anak? Selama ini tidak ada kendala Pak menurut saya untuk memberikan motivasi. Jadi semangat terus ya. anaknya. Ya paling nggak anak di situ sebagian besar semangat lah. Semangat berarti anak-anak ya, semangat ya. Ya. Baik, selain motivasi juga ada beberapa yang lagi saya tanyakan tentang materi coach. Coach itu high order skill, soal yang ya sulit mungkin. Ketika Ibu memberikan soal kepada anak, baik itu soal UTS, soal PAT penilaian akhir tahun, ada nggak kendala memberikan soal yang hot tadi? Mungkin anak itu terlalu banyak, tidak mampu atau bagaimana kendalanya? Kendala di dalam materi HOTS itu biasanya anak terkendala di situ masuk ke materi IPS Pak. IPS ya? Ya, peta seperti itu. Jadi anak kurang menguasai di dalam
materi di situ masuk ke peta. Tentang peta. Iya, tentang peta, ya, tentang peta. Berapa soal contoh yang Ibu berikan soal hot terutama kepada anak? Minimal 2 soal. 2 soal. Ataupun anak disuruh menunjukkan langsung ke gambar peta Indonesia misalkan seperti itu. Praktek itu langsung. Ya, praktek langsung kadang seperti itu. Kemudian selanjutnya Ibu, selain hot juga ada literasi. Anak-anak kalau pagi kan ada kegiatan literasi sebelum belajar dimulai. Nah, kendala apa yang dihadapi oleh Ibu sendiri literasi ini? Kalau literasi biasanya kan dimulai dari berdoa ya, ataupun masuk dari apa namanya, masuk berbaris di depan kelas, terus masuk duduk dengan rapi berdoa ya. Ketika berdoa biasanya dilaksanakan apa? Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Biasanya ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya ada yang nyanyi, ada yang senggol. Nah, akhirnya suaranya tidak sempurna. Jadi itu kendalanya literasi ya. Berarti untuk kedepannya anak-anak harus ikut disiplin yang baik. Terus selanjutnya ada tentang numerasi. Numerasi itu sama matematika. Ada kendala dalam soal numerasi. Numerasi tentang soal matematika apa? Memberikan soal matematika ada kendala. Untuk pemberian soal matematika tentunya di situ di apa namanya, diharuskan untuk memberikan dengan media. Nah, paling nggak seperti itu, dengan media ataupun dengan dibuatkan lagu lah seperti itu. Kalau tidak, terkadang anak tidak memperhatikan, tidak fokus. Nah, misalnya kayak perkalian ataupun bagian gapet itu kendala nggak itu dalam menyampaikan materi? Gapet itu pembagian ya. Pembagian itu biasanya lebih susah, anggapan anak lebih susah daripada perkalian. Nah, seperti itu. Pembagiannya ya, karena anak masih bingung di dalam pembagian. Nah, itulah biasanya saya buatkan media gitu, jadi sambil nyanyi ya, sambil bernyanyi. Baik, itu Ibu selanjutnya dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran ada proses ketika anak-anak Ibu mengajar anak-anak kan ada proses pemanfaatan teknologi baik menggunakan laptop atau proyektor, ada nggak kendala? Nah, listrik itu apa? Biasanya kalau menggunakan apa namanya media proyektor ya, laptop itu biasanya kendalanya di situ mati lampu Pak. Mati lampu ya, sering mati lampu di sini ya. Ya, masih sering mati lampu ya, ya. Internet selagi apa namanya lampu tidak padam, tidak mati, lancar. Kendalanya Bu ya selama pemanfaatan teknologi. Kemudian Ibu ada lagi tentang asesmen. Asesmen itu hasil belajar selama kegiatan sehari-harinya, seberapa baik kinerjanya anak. Nah, istilahnya ketika Ibu menyampaikan kepada anak itu bagaimana kendala-kendalanya? Ketika memberikan penilaian kepada anak ataupun hasil kerja anak ya Pak ya. Ya. Di situ yang pastinya anak mengerjakan soal, kami beri nilai seperti itu. Bisa PR, ya, misalkan diberi tugas, yang pastinya besok paginya saya tanyakan, setelah itu dibahas bersama. Kalau PR sering ngerjakan nggak Bu anak-anak itu? Soal apa? PR. PR. Oh ya PR. Kalau PR, ya itu Pak, terkadang ada yang mengerjakan, ada yang tidak. Padahal seringkali saya sampaikan kalau PR ada apa namanya, misalkan di situ ada tugas dari guru harus dikerjakan. Memang itu kan kewajiban dari seorang siswa ya. Selain itu Bu juga ada yang ditanyakan tentang menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Ibu selama ini dalam metode menggunakan model-model pembelajaran yang bagaimana sehingga anak juga semangat? Kendala-kendalanya apa? Bisa Bu menggunakan pembelajaran kreatif efektif itu ada kendalanya nggak gitu dalam menyampaikan kendalanya? Sebagai pembelajaran yang disampaikan. Kendalanya apa? Kendalanya dalam mengajar. Kendala dalam mengajar. Dalam mengajar. Baik memberikan pause.
Baik, Ibu selanjutnya itu ada yang ditanyakan lagi yaitu tentang apa kendala Ibu dalam menggunakan model-model pembelajaran inovatif yang ada di kelas ini? Kendala-kendalanya apa? Kalau di kelas itu kan biasanya guru tuh yang pertama menggunakan metode ceramah ya, metode ceramah menerangkan kepada anak. Tapi biasanya kalau dengan metode ceramah saja itu terlalu monoton, itu biasanya anak ada yang ngantuk, ada yang lamun, ada yang bercerita sendiri. Ngomong sendiri gitu Ya, memang harus ada inovasi baru untuk metode pembelajaran tersebut. Jadi terkadang Pak, anak-anak saya ajak keluar ruangan. Di luar Jadi ya, untuk di luar. jadi belajar di luar ruangan walaupun hanya sebentar. Oke, selanjutnya ada yang terakhir yang saya tanyakan masalah terkait lainnya yang menjadi tugas keseharian guru ya. Keseharian masalah apa yang terkendala berdasarkan pengalaman saya menjadi guru? Pengalaman saat menjadi guru Pak, saya selama ini sampai sekarang itu sudah 8 tahun mengajar. Ya. Nah itu mungkin kalau kendalanya sangat banyak sekali lah kendalanya ya Pak. Salah satunya. Ya salah satunya kalau saya dari rumah ke sekolah itu mungkin cukup jauh lah rumahnya ya Pak ya. Yang pertama jalan. Ya, jalan di situ banyak lubang. Terkadang kalau hujan juga lengket, licin ya karena jalannya masih merah. Ya seperti itu. Hampa juga. Ya. Terus yang kedua Pak, yang kedua itu saya sebagai seorang ibu ya Pak ya. Kemarin tuh sempat anak masih kecil. Kamu berapa tahun Bu anaknya? Sekarang sudah 5 tahun, sekarang udah masuk TK ya. Kadang ikut di sini? Iya, kadang ikut Pak. Nah, sebelum sekolah itu ya berangkat sekolah sambil gendong anak ya. Jadi Ya itulah mungkin pengorbanan seorang guru ya, seorang guru dan seorang ibu. Nah seperti itu. Itu pengorbanan. Jadi harus berangkat sekolah, juga harus anak bagaimana lagi di rumah tidak ada yang mengasuh, jadi ngajak ke sekolah. Ya itu Bu, terima kasih beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan dengan kesabaran Ibu nanti seperti saya juga akan dipanggil Ibu DG ya. Amin, Pak. Ya, mudah-mudahan semuanya kita bareng-bareng jadi Ibu DG. Terima kasih Ibu atas waktunya sudah memberikan waktu dulu saya tentang kegiatan identifikasi masalah tentang kesan PDG angkatan 2023 tahun angkatan 1 ini. Oke, saja terima kasih.